Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, pimpin doa terlebih dahulu ketuanya. Sebelum memulai pelajaran, berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Masih semangat kan walaupun udah siang? Semangat. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Ada yang nggak berangkat hari ini? Iya. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu mau tanya pelajaran minggu kemarin apa? Konsep ruang dan waktu. Ya, konsep ruang dan waktu. Dan minggu ini pelajaran kita cara berpikir sejarah. Cara berpikir sejarah diakronik dan sinkronik. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu jelasin tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir sejarah seperti diakronik dan sinkronik. Peserta didik mampu membedakan konsep diakronik dan sinkronik. Peserta didik mampu menghubungkan peristiwa masa lalu dengan kondisi masa kini. Dan peserta didik mampu menganalisis peristiwa sejarah menggunakan berbagai perspektif. Selanjutnya, cara berpikir diakronik. Cara berpikir diakronik adalah konsep pembabakan sejarah sesuai dengan urutan peristiwa dan waktu. Secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani dia dan kronos. Dia memiliki arti melintas atau melewati, sedangkan kronos mempunyai arti waktu. Oleh karena itu, diakronik memiliki arti landasan berpikir bahwa peristiwa dalam sejarah melintas dalam perjalanan waktu. Selanjutnya, cara berpikir diakronik dalam mengkaji sebuah sejarah mempunyai dua unsur, yaitu unsur periodisasi dan unsur kronologis. Unsur periodisasi memandang bahwa peristiwa sejarah berlangsung berdasarkan urutan kejadian-kejadian tertentu di masa lalu. Nah, periodisasi ini yang akan dibuat berkaitan dengan perkembangan sejarah kebudayaan menurut Sigmono 2006, yaitu yang pertama ada zaman prasejarah, sejak permulaan adanya manusia dan kebudayaan sampai kira-kira abad ke-5 Masehi. Yang kedua, zaman purba, sejak datangnya pengaruh India pada abad terakhir Masehi sampai lenyapnya kerajaan Majapahit sekitar 1500 Masehi. Selanjutnya ada zaman Madya, sejak dari datangnya agama dan pengaruh Islam menjelang Majapahit sampai akhir abad ke-19. Yang terakhir ada zaman baru, modern, sejak masuknya anasir-anasir barat dan teknik modern sekitar 1900 sampai sekarang. Selanjutnya ada cara berpikir sinkronik. Cara berpikir sinkronik mempunyai arti cara berpikir yang mengutamakan menggambarkan sebuah peristiwa sejarah dalam rentang waktu yang pendek secara mendalam dan sistematis. Secara bahasa, sinkronik juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu shin yang artinya dengan dan kronos yang berarti waktu. Konsep berpikir sinkronik menekankan terhadap struktur mengenai ilmu sosial secara lebih luas dalam sebuah ruang. Sehingga dalam pendekatan sinkronis lebih menganalisa sesuatu tertentu pada waktu atau zaman tertentu. Selanjutnya ada keterkaitan antara cara berpikir sinkronik dan diakronik. Sejarah merupakan sebuah proses, dalam kata lain sejarah berkembangan. Ilmu sejarah kerjakan yang benar ya. Iya, nyontek dulu. Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk ketua kelas dipimpin doanya Aking.
Ya, wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Budayaan sejarah merupakan sebuah proses dalam kata lain sejarah berkembangan. Ilmu sejarah sendiri memiliki sifat yang ini akan Ibu koreksi di rumah, akan Ibu bagikan minggu depan ya. Apa ya? Kayak ya Bu, belum puas. Apa? Sebelumnya udah pada paham belum sih tentang sinkronik dan diakronik? Sudah. Oke, jika sudah, nggak ada, hari ini nggak ada kuis ya, jadi kuisnya minggu depan. Kan minggu kemarin sudah kuis, jadi minggu ini udah kuis dulu ya. Nah, berdasarkan kesimpulan dari materi tersebut, ada yang ingin bantu saya ya, Mas Gali? Berdasarkan analisis tersebut dapat menyimpulkan mengenai perkembangan Kurang keras, Mas. Berdasarkan analisis tersebut dapat menyimpulkan mengenai perkembangan peristiwa yang berkontribusi pada kondisi saat ini hingga masa depan. Ada juga yang menyebutkan ilmu sinkronis, yaitu ilmu yang meneliti gejala-gejala yang meluas dalam ruang tetapi dalam waktu yang terbatas. Kedua cara berpikir dalam sejarah baik, sinkronik ataupun diakronik, saling berhubungan. Ya, terima kasih ya Mas Gali. Gak boleh kayak gitu ya. Iya, Suka sama aku nggak suka. Masa suka sama aku, Bu? Ya udah. Oke. Ibu akhiri ya pelajaran hari ini. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Cukup. Oke, jadi minggu depan kita akan belajar cara berpikir kausalitas dan sosiologis minggu depan. Oke. Dan halaman 43. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini buku-bukunya boleh dibawa pulang? Boleh. Ya, masuk. Ya, silakan ketua kelas pimpin doa pulang. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, doa mulai. Doa selesai. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum.